Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu dosen pengampu mata kuliah Fitokimia dan teman-teman yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa melakukan presentasi online kali ini. Tak lupa juga sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, saya Inge sebagai moderator yang akan memandu kegiatan presentasi. Topik yang akan kita bicarakan mengenai senyawa miristisin. Sebelum presentasi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 7 yang akan menyampaikan materi. Yang pertama ada saya sendiri, Inge Sripadila, kemudian ada Triana Agung Nuradi, kemudian ada Ratih Damayanti, kemudian ada Bagas Praramdhani. Selanjutnya langsung saja ke penyajian materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triana Agung Nuradi, NIM 3119074, kelas 2B. Di sini saya akan menginformasikan tentang sumber tanaman penghasil miristisin. Miristisin adalah senyawa alami yang ditemukan dalam bumbu dan rempah-rempah umum. Miristisin juga merupakan prekursor untuk senyawa turunan amfetamin tersubstitusi yang secara struktural terkait dengan MDMA. Beberapa tanaman yang mengandung miristisin. Yang pertama adalah pala. Pala atau Myristica fragrans adalah rempah yang berasal dari biji bagian dalam pohon pala. Selain menghasilkan biji pala, pohon tersebut juga menghasilkan bunga pala dan daging buahnya juga selalu dibuat untuk manisan. Nah, kandungan dari kimia dari buah pala menurut Albert Yellen dalam Rismunandar 1990, komposisi kimia biji pala sebagai berikut. Yang pertama adalah minyak atsiri 2-16%, rata-rata adalah 10%. Yang kedua adalah fish oil atau minyak kental 25-40%, terdiri dari beberapa jenis asam organik misalnya asam palmitik, stearik, dan miristik. Yang ketiga adalah karbohidrat kurang lebih 30% dan protein kurang lebih 6%. Yang keempat adalah minyak pala mengandung 88% monoterpen hidrokarbon. Yang kelima, nah ini adalah miristisin, kurang lebih 4-8%. Yang terakhir adalah biji pala dan puri mengandung zat-zat antioksidan. Nah, untuk tanaman yang kedua adalah peterseli. Petroselinum crispum, umumnya dikenal sebagai peterseli, berasal dari wilayah Mediterania. Tetapi saat ini banyak dibudidayakan di seluruh penjuru dunia. Petroselinum crispum mempunyai berbagai manfaat sebagai antimikroba, antiseptik, astringen, gastrotonik, antidot, antispasmodik, sebagai karminatif dan pelancar pencernaan dan sebagai obat penenang. Peterseli digunakan juga untuk gangguan gastrointestinal, inflamasi, halitosis, batu ginjal, dan amenorea. Untuk kandungan kimianya adalah miristisin, aviol, isoimperatorin, diosmetin, dan KM-ferol 3O beta D glukovironosida. Nah, untuk tanaman yang ketiga adalah gedebong. Gedebong atau Vipera aduncum adalah salah satu famili Viperaceae yang menghasilkan minyak atsiri. Secara tradisional, gedebong digunakan untuk mengatasi sakit perut, kencing nanah atau gonorrhea, dan penolak serangga. Minyak atsiri yang didistilasi dari daun gedebong memiliki kandungan turunan fenilpropana seperti dilafoyol, miristisin, 5-metoksi, 6,2-propeni, 1,3 benzodioksol, dan saprol. Di samping piperitol, alpha-pinena, beta-pinena, limonena, 4-karena, piperiton, longisiklena, kofaena, isokariofilena, alpha-kariofilena, kariofilena, dan pakulana.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rati Damayanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah penemuan senyawa miristisin. Nah, seperti yang sudah rekan saya jelaskan tadi, bahwasanya senyawa ini dapat ditemukan di berbagai macam rempah. Salah satunya yang sudah tidak asing bagi kita adalah pala. Sampai pada tahun 1800-an, sumber pala satu-satunya itu berada di negara kita sendiri, yaitu Indonesia, tepatnya di Kepulauan Banda Maluku. Pada zaman dahulu, pala ini dinilai sangat berharga. Bahkan pada tahun 1500-an, pala ini senilai dengan emas, perak, ataupun logam mulia lain. Kemudian pada abad ke-17, bangsa Eropa sedang gencar untuk mencari rempah-rempah di berbagai negara di belahan dunia. Pencarian rempah-rempah ini untuk menyempurnakan masakan mereka yang pada masa itu masih terasa hambar, hingga akhirnya ditemukanlah berbagai negara di Asia Tenggara yang kaya akan rempah-rempah, salah satunya adalah Indonesia. Mereka pun masuk ke negara-negara tersebut untuk mendapatkan rempah, salah satunya adalah pala, dan menyebarkannya ke negara mereka sendiri yang berada di Eropa, juga ke negara-negara lain. Pala pun saat itu menjadi bumbu masak yang wajib untuk ditambahkan ke tiap masakan mereka. Namun ternyata mengonsumsi pala dalam jumlah yang banyak dapat menimbulkan berbagai gejala yang berbahaya, misalnya halusinasi, mengigau, muntah, pusing, dan mengantuk. Nah, kemudian ditemukanlah senyawa yang terkandung dalam pala ini yang menyebabkan gejala-gejala tersebut. Senyawa ini diberi nama miristisin. Senyawa ini kemudian seringkali disalahgunakan sebagai obat rekreasi, pengganti obat-obat seperti narkotika atau psikotropika. Nah, pada zaman tersebut banyak anak muda yang ingin mengonsumsi obat-obatan seperti narkotika, namun istilahnya mereka tidak mampu untuk membelinya, maka mereka menggantinya dengan miristisin. Caranya adalah mereka mencampur ganja dengan air sehingga akan dicapai efek halusinasi yang mereka inginkan. Semenjak saat itu, banyak negara-negara yang melarang pengkonsumsian pala dalam jumlah yang banyak karena terkandungnya senyawa miristisin yang menimbulkan berbagai gejala yang membahayakan. Seperti halnya negara Abu Dhabi yang pada tahun 2011 lalu mengeluarkan sebuah fatwa untuk tidak mengonsumsi pala secara berlebihan. Namun, di samping itu semua, senyawa miristisin yang terkandung pada pala juga memiliki berbagai macam manfaat, seperti dijadikan sebagai bahan baku aromaterapi dan untuk mengobati depresi, karena senyawa miristisin sendiri memiliki kemampuan untuk menenangkan. Karena kemampuannya ini juga, senyawa miristisin juga bisa digunakan untuk mengatasi insomnia atau kesulitan tidur. Yang terakhir, pala juga bisa digunakan sebagai antiinflamasi, karena selain senyawa miristisin, pala juga memiliki berbagai senyawa lain seperti elimisin, eugenol, dan safrol. Nah, senyawa-senyawa ini bersama miristisin dapat mengatasi rasa sakit seperti nyeri otot dan juga sendi. Penggunaannya adalah dengan memberikan beberapa tetes minyak pala pada daerah yang terkena sakit. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara pemisahan senyawa miristisin. Isolasi miristisin dari minyak pala dilakukan dengan menggunakan metode penyulingan uap. Prinsipnya ialah berdasarkan perbedaan titik pidih. Variabel yang berpengaruh terhadap rendemen, kadar dan konsentrasi miristisin yang dihasilkan teridentifikasi ialah suhu pemekatan dan lama penyulingan. Di sini saya akan menjelaskan prosedur pemisahan senyawa miristisin dari buah pala dengan menggunakan metode penyulingan uap. Yang pertama, ada proses pemurnian yang dilakukan dengan menggunakan penyulingan uap pada tekanan 1 atm dengan lama penyulingan sebagai faktor perlakuan. Selanjutnya, sebanyak 20 ml fraksi hasil pemekatan dicampurkan dengan 200 ml air dan 10 gram NaCl yang membentuk campuran dua fase yang tidak bercampur satu sama lain. Penyulingan dibedakan menjadi 3 tahap perlakuan. Yang pertama ada 2 jam, 2,5 jam, dan 3 jam.
Prinsip yang digunakan dalam proses penyulingan uap ini ialah memurnikan senyawa dengan memanfaatkan senyawa lain yang memiliki titik didih yang lebih rendah. Selain dengan metode penyulingan uap, pemisahan senyawa miristisin juga bisa dilakukan dengan metode kromatografi kolom atau fractional distillation. Baik, yang selanjutnya yaitu metode pemisahan senyawa miristisin. Yang pertama ada metode penyulingan uap. Penyulingan uap merupakan suatu perubahan cairan menjadi uap dan uap tersebut didinginkan kembali menjadi cairan. Unit operasi distilasi merupakan metode yang digunakan untuk memisahkan komponen-komponen yang terdapat dalam cairan dan campuran dan tergantung pada distribusi komponen-komponen tersebut antara fase uap dan fase cair. Penyulingan uap merupakan suatu metode untuk isolasi dan pemurnian senyawa. Metode ini digunakan untuk cairan yang tidak bercampur atau hanya sedikit bercampur. Uap jenuh yang berasal dari cairan yang sama sekali tidak bercampur akan mengikuti hukum Dalton mengenai tekanan parsial, yakni tekanan total dari suatu campuran adalah jumlah tekanan parsial. Tekanan parsial bersifat proporsional terhadap fraksi mol dan konstituen dan fase uap. Yang selanjutnya yaitu metode kromatografi kolom. Kromatografi kolom adalah metode yang digunakan untuk memurnikan bahan kimia tunggal dari campurannya. Metode ini sering digunakan untuk aplikasi preparasi pada skala mikrogram hingga kilogram. Keuntungan utama dari kromatografi kolom adalah biaya yang rendah dan kemudahan membuang fase diam yang telah digunakan. Sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.